worth it nggak sih sebuah perusahaan organisasi itu bikin yang namanya enterprise architect, Mas? Asal diikuti secara terus-menerus, pasti kemampuan akan meningkat. Organisasi mampu menerapkan enterprise architecture, perubahannya menjadi sukses. Jadi itu worth it sekali. Konsekuensi dari organisasi tidak atau belum memiliki enterprise architecture dan diharuskan untuk melakukan transformasi, takutnya nanti transformasinya menjadi gagal, menjadi tidak terarah, menjadi kacau. Halo rekan IT profesional, selamat datang kembali di acara IT Prosa bersama saya Ristiadi. Kita kembali kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu seorang instruktur yang sudah banyak berpengalaman dalam bidang IT management. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah TOGAF. Nah, saya perkenalkan pembicara saya kali ini adalah Mas Andrian. Halo Mas Andrian, apa kabar? Ya, halo Pak Hari, baik-baik saja. Ya, habis ngajar TOGAF nih ya Mas. Betul. Berarti lagi semangat-semangatnya nih. Betul nah, sekali, Mas Andrian, TOGAF itu kan adalah salah satu framework untuk membuat enterprise arsitektur. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya nih, Mas, dalam hal membuat enterprise arsitektur, nah menurut Mas Andrian yang udah sering banget ya ngajar di enterprise arsitektur gitu, apa saja sih Mas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh peserta? Gitu. Ya. Jadi sebelum itu ya kita membahas tentang apa sih yang kendala-kendala yang dihadapi oleh para praktisi untuk enterprise architecture. Kan perlu dipastikan dulu bahwa yang namanya enterprise architecture kan hanyalah suatu cara bagi organisasi untuk melakukan transformasi atau melakukan perubahan ya demi mencapai visi misi organisasinya gitu ya. Nah, terkait dengan itu, tentu saja bagi para praktisi enterprise architect itu memang banyak yang mengalami kesulitan untuk mengcapture atau mendapatkan apa sih yang menjadi kebutuhan dari pimpinan organisasi atau dari para stakeholder-nya untuk bisa memulai perancangannya. Jadi tadi ya kalau dari sisi perancangannya itu sendiri sih selama sudah jelas persyaratannya, requirement-nya seperti apa yang diinginkan oleh para stakeholder organisasi, oleh para pimpinan, itu umumnya tidak terlalu sulit ya untuk bisa memberikan rekomendasi tentang rancangannya. Tapi kadang-kadang yang jadi kendala utama itu ngobrol dengan para pimpinan, dengan para stakeholder, apalagi terkait transformasi yang sifatnya teknis atau sifatnya digital. Nah, itu kadang-kadang terjadi gap atau ketidakselarasan bahasa ya antara bahasa teknis, digital, teknologi dengan bahasa bisnis atau strategi. Jadi itu kadang-kadang ngobrolnya. Komunikasi antar stakeholder ya Mas ya? Betul, komunikasi antar stakeholder dan dengan enterprise architect-nya itu sendiri. Gitu. Oh iya, gitu. iya. Ya kan karena tadi ya stakeholder kan beragam ya. Ada yang dari IT, ada yang dari pimpinan atas. Egonya masing-masing. Betul, ada dari manajemen bisnisnya, masing-masing punya kepentingan, masing-masing ya tadi ya bisa jadi punya ego, masing-masing juga punya istilahnya bahasa tadi ya. Pimpinan atas kan bahasanya sifatnya strategis. Bisnis manajemen umumnya lebih ke operasional, bisa jadi. IT kan jelas. Sudut pandangnya. Teknis sudut pandangnya. Ya, itu ada istilahnya namanya viewpoint nanti gitu ya. Tapi ya itu tadi banyak kepentingan, banyak sudut pandang, banyak bahasa, enterprise architecture-nya atau enterprise arsiteknya kesulitan untuk mengcapture itu semua. Ada lagi nggak Mas yang bisa membuat sepertinya tim IT itu struggle sekali ya. Ini di level enterprise architect dan juga stakeholder nih Mas. Tapi kalau dalam hal penerapannya nih Mas di tim IT sendiri ataupun tim yang di bawahnya melakukan, kira-kira apa tuh Mas? Nah, kalau itu kan dari sisi implementornya ya yang nanti akan mengimplementasikan arsitekturnya. Bisa jadi tadi ya enterprise arsiteknya sudah menggambarkan, sudah menyusun arsitektur yang nanti perlu diterapkan oleh organisasi dan tentu saja karena sifatnya kan ini adalah arsitektur untuk transformasi digital kan mau tidak mau pasti melibatkan IT ya, pasti melibatkan pihak IT. Nah, bisa jadi ya pihak IT-nya itu mengalami kebingungan itu yang digambarkan oleh enterprise architect-nya itu seperti apa. Jadi tadi yang mereka masih belum paham apa sih yang digambarkan oleh enterprise architect itu seharusnya jadinya nanti seperti apa.
Mereka itu masih menganggap itu sesuatu yang sifatnya masih belum jelas, masih banyak tanda tanya. Akhirnya bisa jadi nanti pihak IT itu banyak mengambil asumsi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di benak enterprise arsiteknya waktu dituangkan di dalam rancangannya. Sehingga implementasinya jadi keliru, jadi tidak sesuai dengan apa yang dirancang oleh enterprise arsitek, dan tentu saja juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder-nya. Iya. Mas, pertanyaan saya juga lagi nih Mas, kalau misalnya dari sisi knowledge-nya nih Mas, dalam hal mengimplementasikan itu seberapa penting sih Mas dalam hal mengimplementasikan enterprise itu, knowledge itu seberapa penting kalau menurut Mas Andri? Nah, itu juga sebetulnya menjadi problem yang ketiga sebetulnya gitu tadi ya, untuk kendala kenapa penerapan enterprise architect itu banyak mengalami tantangan-tantangan, banyak mengalami masalah di organisasi. Itu karena tadi ya belum ada knowledge yang cukup baik dari sisi skill maupun kompetensi untuk supaya tadi ya pertama stakeholder-nya bisa saling mengobrol dan saling punya persepsi yang sama. Dari sisi enterprise architect-nya sendiri juga bisa jadi belum punya knowledge yang cukup tentang proses bisnis, tentang apa yang dilakukan oleh organisasinya yang ingin dia buat rancangannya. Dan dari sisi IT tadi juga belum punya knowledge untuk memahami apa yang digambarkan oleh enterprise arsiteknya di dalam arsitekturnya. Sehingga ya tadi terjadi miscommunication antara stakeholder, enterprise architect, dan pihak IT yang nanti menjadi implementornya. Sehingga memang sangat penting sekali ya untuk bisa punya keseragaman knowledge, skill, kompetensi, persepsi untuk ke semua pihak yang terlibat di dalam pengerjaan enterprise architecture-nya tadi. Kan memang tidak semudah itu ya Mas, kayaknya kita ngomong itu kan ini ada miskomunikasi gitu loh. Nah, kalau dari Mas Andrian nih, tips untuk supaya komunikasi itu bagus antara stakeholder ya Mas, antara enterprise architect sama implementornya juga gitu loh. Nah, ada nggak tips dari Mas Andrian yang bisa dibagikan nih Mas? Ya, nah jadi tadi ya untuk memastikan adanya keseragaman dan kesepahaman ya antara pihak-pihak yang terlibat tadi, antara stakeholder yang juga bisa berupa para pimpinan atas, eksekutif, bisa berupa business manager, bisa berupa pihak IT, dan juga bisa enterprise arsiteknya itu sendiri, maka tentu saja kan nanti perlu ada repository atau ada yang namanya tempat untuk tadi menampung knowledge-nya tadi, menampung arsitektur yang nanti sudah pernah dibuat, yang akan dibuat, beserta template-templatenya. Dan tadi ya contoh-contoh standarisasi yang nanti diadopsi oleh organisasi untuk bisa memastikan semuanya punya pemahaman yang sama, punya standar yang sama, punya notasi yang sama. Sehingga betul-betul bisa berarti saling berkomunikasi. Proses dokumentasinya ya Mas ya? Betul, dari sisi wujudnya ya, untuk knowledge tadi kan mau tidak mau memang terus harus dicatat, terus notasi-notasinya, catatan-catatannya itu perlu terus menerus disimpan, dikomunikasikan, dan yang penting tadi perlu disimpan oleh organisasi dan distandarkan, ya kan? Karena tadi kalau tidak disimpan oleh organisasi, tidak distandarkan, ya masing-masing pihak kan punya persepsi sendiri-sendiri, punya notasi sendiri, bisa punya format sendiri-sendiri yang berbeda, sehingga akan menyulitkan komunikasi dan mencapai kesepahaman tadi. Oke. Mas, kalau dari sudut pandang Mas Andrian nih, seberapa sulit sih Mas dalam skala perusahaan gitu ya, dalam hal mereka tuh bisa membuat enterprise arsitektur Mas? Ya. Jadi kalau dari sisi kesulitan itu memang cukup merepotkan, cukup sulit ya, tidak mudah. Tapi kan pasti ada caranya ya untuk memastikan bahwa enterprise architecture-nya tadi betul-betul bisa efektif memastikan dan mengarahkan perubahan yang dibutuhkan untuk organisasi supaya menjadi lebih sukses ya. Contohnya tadi ya, salah satunya kan mau tidak mau organisasi perlu punya repository, punya enterprise architecture repository untuk tadi menampung semua knowledge, menampung semua dokumentasi arsitektur yang sudah distandarkan gitu ya. Kalau di TOGAF itu ada istilahnya enterprise continuum namanya gitu ya. Itu standar dari repository dan knowledge-nya tadi ya. Itu yang perlu dibentuk dan perlu
sosialisasikan ya ke semua Oke. pihak. Nah, Mas, kita ngomongin sedikit skill ya, Mas. Seorang enterprise architect ini kan menurut Mas Andrian itu dibentuk atau memang gimana, Mas? Orang ini, Mas. Nah, itu justru menarik ya bahwa kalau kita bicara tentang tadi knowledge kan itu juga termasuk skill dan kompetensi yang nanti perlu dibentuk untuk para arsiteknya gitu ya. Nah, yang secara umum kan yang namanya arsitek itu kan juga bukan hanya satu jenis saja. Ada yang sifatnya high level, menggambarkan keseluruhan itu enterprise architect. Nanti ada juga yang spesialis. Spesialis untuk arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, itu namanya domain arsitek. Jadi arsitek yang domain. Dan nanti untuk ada di level enterprise-nya, terus ada domain-domainnya. Ada domain-domain gitu. Karena kan tadi ya sulit ya bagi satu orang menguasai semuanya gitu ya. Mau tidak mau kan salah satu tekniknya, caranya adalah ya perlu ada spesialisasi. Tidak bisa hanya satu orang saja. Perlu tim untuk arsiteknya. Kan tadi ada untuk enterprise arsiteknya, ada domain arsiteknya yang spesialis bisnis, data, aplikasi, teknologi, dan untuk implementasi nanti ada istilah solution arsiteknya gitu ya. Nah, itu biasanya di sisi IT gitu ya, di sisi IT gitu ya. Dan memang tentu saja di TOGAF sendiri itu sudah ada pedoman untuk membentuk, untuk mendefinisikan, membentuk, meningkatkan kompetensi pihak-pihak arsiteknya tadi. Untuk enterprise arsitek itu butuh kompetensi apa saja, itu sudah ada rekomendasinya di TOGAF. Ada di yang namanya lengkap, ya? Sudah lengkap, ada di namanya Architecture Skills Framework. Itu sudah ada di TOGAF. Ada yang untuk tadi ya enterprise arsiteknya, ada yang untuk domain arsiteknya ya, spesialis bisnis, data, aplikasi, teknologi, bahkan ada yang sampai ke untuk IT-nya. Apa yang perlu mereka kuasai untuk bisa tadi ya satu visi, satu pemahaman dengan stakeholder yang lainnya. Mas, ini kan kalau dilihat kan rumit banget ya, kalau dikerjain sendiri gitu ya, Mas. Kenapa sih enggak kita kerjain aja sendiri lah gitu, selesai gitu. Nah, karena tingkat kerumitannya ini, Mas, sebetulnya kalau menurut Mas Andrian nih, worth it nggak sih sebuah perusahaan organisasi itu bikin yang namanya enterprise architect, Mas? Ya, jadi gini ya, kalau konsekuensi dari organisasi tidak atau belum memiliki enterprise architecture dan diharuskan untuk melakukan transformasi, takutnya nanti transformasinya menjadi gagal, menjadi tidak terarah, menjadi kacau. Ibaratnya tadi ya, membangun rumah atau gedung 30 lantai, kan itu kompleks ya, itu kan sesuatu yang besar, tapi tidak dibuatkan arsitekturnya, wah itu bahaya itu nanti. Membangun baru 10 lantai aja sudah goyah, sudah tidak aman gitu ya. Apalagi mau diteruskan sampai 30 lantai. Jadi tadi ya organisasi kan banyak komponennya, kompleks ya, ada people, proses, teknologi, ya itu kan perlu dirancang. Jadi memang ya, supaya organisasi punya kemampuan untuk mengelola dan menyusun dan menggunakan arsitektur tidak mudah, tapi kan kuncinya sebetulnya nanti di governance-nya. Di governance-nya itulah yang perlu dibentuk dulu supaya terjadi peningkatan yang namanya architecture capability, kemampuan organisasi untuk bisa mengelola arsitekturnya, dan itu kan mengikuti PDCA, Plan Do Check Act istilahnya gitu ya. Standarnya kan, betul, standarnya itu kan semua yang namanya manajemen, yaitu PDCA gitu ya. Itu kan manajemen sistem gitu ya. Asal diikuti secara terus-menerus, pasti kemampuan akan meningkat. Ya kan? Kemampuan meningkat, organisasi mampu menerapkan enterprise architecture, perubahannya menjadi sukses. Jadi itu worth it sekali. Oke, Mas. Nah, ada saran nggak, Mas, dari Mas Andrian nih dalam hal menentukan action-action yang tepat nih, Mas? Langkah-langkahnya nih, Mas. Mulai dari katakanlah langkah-langkah awal gitu ya, langkah-langkah, terus langkah-langkah selanjutnya supaya nggak keliru nih, Mas, supaya startnya bener lah ya gitu. Nah, menurut Mas Andrian, nah gimana sih tipsnya, Mas? Ya, nah tentu saja di dalam TOGAF itu sendiri kan sudah ada yang namanya TOGAF Architecture Development Method. Dan di situ pun juga sudah mengakomodir peningkatan architecture capability. Yaitu kan untuk memastikan organisasi tadi yang mampu mengelola, mampu menggunakan enterprise architecture demi melakukan perubahannya. Jadi kan tinggal mengikuti saja step-step yang sudah ada di dalam fase ADM-nya.
Tapi khususnya tadi kan yang utama, yang awal adalah untuk membentuk architecture governance-nya dulu, untuk punya kemampuan PDCA-nya, Plan Do Check Act, untuk supaya bisa tadi ya menggunakan, memanfaatkan enterprise architecture-nya. Ya mulainya nanti dari situ. Governance berbasis PDCA. Oke. Jadi kalau tanpa itu tuh akan sangat kesulitan sekali ya Mas. Betul, akan kacau ya, chaos istilahnya tadi ya, kalau tidak dikelola dengan baik dan mengikuti siklus PDCA. Oke. Jadi harus bisa menguasai ya stepnya dari arsitektur development method dan juga prosesnya itu yang ngikuti dengan PDCA-nya itu ya Mas Andrian. Oke, menarik banget nih Mas Andrian topik tentang hari ini. Tentang TOGAF ya Mas. Mungkin nextnya kita akan bahas topik-topik menarik lainnya Mas seputar dengan IT management yang keren banget gitu. Terima kasih Mas Andrian waktunya. Saya jadi nambah nih ilmu tentang enterprise architecture gitu ya. Kita bisa banyak manfaat banget yang bisa kita ambil bagaimana enterprise architecture ini merupakan salah satu dokumen ataupun salah satu yang menjadi faktor keberhasilan transformasi digital gitu ya Mas Andrian. Baik, rekan IT profesional, sampai di sini IT Prosap kali ini bersama saya Ristiadi. Kita akan ketemu di IT Prosap dengan topik-topik dan juga pembicara yang hebat lainnya. IT Prosap Certified Competent Successful.